Selamat sore Pak Quinto. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya, Ibu? Ya, baik juga, walaupun sedikit pilek. Tapi masih tetap semangat, kan, Ibu? Masih, Pak. Mantap lah kalau begitu. Ya, Pak Quinto, saya nih ada mau cerita sedikit. Apalagi, punya Ibu? masalah nih. Biasa masalah di sekolah, di kelas. Di kelas ya. Masalah apa, Ibu? Ya, saya kan mengajar bahasa Inggris, Pak. Biasa kalau di kelas itu belajar bahasa Inggris, Pak, itu kan banyak aktivitas. Ya. Jadi setiap kali melakukan aktivitas pembelajaran itu, tentu saja saya mau anak-anak itu terlibat aktif. Baik. Tapi ternyata yang diharapkan itu masih belum terlaksana dengan maksimal. Ketika saya mencari tahu, ya mungkin salah satu penyebabnya itu adalah pemahaman atau penguasaan kosakata anak-anak ini yang kurang. Kenapa kurang? Karena saya melihat setiap kali les bahasa Inggris itu mereka tidak membawa kamus, meskipun sudah diingatkan terus dan berkali-kali. Ketika ditanya itu bervariasi jawabannya. Ada yang bilang lupa, ada yang tidak punya, ada yang bilang kamusnya terlalu besar. Pokoknya selalu ada saja alasan. Nah, di sini membuat saya juga merasa, ya mau bagaimana, mau cari cara seperti apa lagi supaya bisa membuat mereka ini penguasaan itu, vocab itu bertambah. Itu pengalaman saya selama menjadi guru bahasa Inggris sampai dengan sekarang itu kamus itu sulit sekali untuk anak-anak bawah. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Ini masalah yang Ibu temui ini penguasaan kosakata dari anak-anak di kelas yang Ibu bimbing itu belum sesuai dengan harapan Ibu. Terus anak-anak itu ketika ada les bahasa Inggris itu mereka tidak membawa kamu seperti itu ya, Bu ya. Nah, bagi Ibu kira-kira dalam pembelajaran bahasa Inggris ini apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 1 semester, bahkan dalam 1 tahun ajaran itu kira-kira apa sih yang Ibu mau capai? Ya, tentu saja yang saya mau itu minimal mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Minimal itu mereka bisa omonglah sedikit. Tidak mesti dengan bahasa yang tinggi, minimal bahasa sehari-hari itu mereka bisa. Itu mereka bisa bicara dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, maksudnya begitu, maksudnya harapan saya begitu. Itu yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu, Ibu ya? Iya, karena belajar bahasa ini kan untuk berkomunikasi. Ini kan sebuah keterampilan. Ya, jadi saya mau mereka bisa berbicara. Nah, mungkin ada faktor lain lagi yang bisa menunjukkan kalau apa yang ingin dicapai oleh Ibu itu berhasil. Dia berhasil ketika apa? Selain anak-anak itu bisa berkomunikasi sederhana. Selain berkomunikasi, ya tentu saja itu tadi vocab. Vocab itu mengarah ke komunikasi, Pak. Tadi saya sudah bilang kalau bahasa itu intinya berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Jadi vocab juga itu sangat penting ya buat Pak. untuk juga menjadi tujuan. Iya, vocab itu penting. Inggris seperti itu. Iya. Nah, kalau begitu Ibu, ini satu lagi Ibu ngajar mungkin kalau dalam kelas itu Ibu ngajar itu seperti apa sih, atau mungkin bahasanya seperti apa? Apa yang Ibu lakukan di dalam kelas ketika Ibu mengajar? Kalau saya di kelas itu
kadang-kadang saya menggunakan audio visual, yaitu menampilkan video, mereka menyimak, terus mereka menjawab sendiri pertanyaan yang ada di video itu. Tetapi ketika saya memberikan waktu, misalnya 10 menit atau 5 menit harus sudah selesai menjawab. Nah, ketika waktu selesai, saya tanya, banyak yang belum selesai mengerjakannya. Ditanya karena belum mengerti. Mau mengerti harus ada kamus. Kamusnya tidak bawa. Kira-kira ini masalahnya nih, Pak. Ya, selain menampilkan audiovisual, mungkin ada cara lain Ibu ketika Ibu mengajar? Ya, ada sih cara lain. Seperti apa Ibu? Ya, seperti misalnya saya menjadi contoh. Misalnya kalau saya mengajarkan tentang sebuah percakapan, saya membacanya sendiri. Kemudian saya minta mereka menyimak. Kemudian saya minta mereka menjawab. Nah, tapi sama juga, cuma anak yang sama saja yang bisa menjawab, yang lain diam, pasif. Ini ternyata juga karena itu tadi vocab. Tidak menguasai vocab begitu Bu ya? Ya. Yang saya mau itu Pak, mereka datang sekolah itu bawa kamus. Semuanya ke sekolah itu bawa kamus supaya bisa pembelajaran artinya dua arah itu bisa berjalan dengan baik seperti itu Ibu ya. Iya Pak. Nah, ini Bu, melihat dari pengalaman Ibu, saya juga punya anak itu di rumah. Saya sering mengajarkan mereka misalnya menghafalkan nama-nama benda, nama-nama hari itu. Saya ya sering sih supaya bisa mereka ingat itu. Saya biasakan mereka dengan cari lirik lagu yang gampang, lirik lagu instrumen lagu anak-anak itu, terus mereka ganti liriknya dengan nama-nama barang. Nah, itu kira-kira menurut Ibu seperti apa kalau misalnya itu diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Bisa juga dipakai Pak, berarti cara saya mentransferkan materi itu yang harus saya rubah. Mungkin seperti yang tadi saya bilang ke Pak, itu mungkin saya bisa merubah cara di mana pada akhirnya anak-anak bisa menguasai vocab tanpa harus membawa kamus. Saya akan coba, Pak. Nah, bagi Ibu, ketika misalnya Ibu menerapkan hal seperti ini, mungkin faktor apa yang bisa mendukung Ibu ketika Ibu mengaplikasikan misalnya nyanyi untuk di dalam pembelajaran Ibu terap mungkin menyanyi bahasa Inggris, itu kira-kira faktor apa yang mendukung supaya bisa memperkuat cara yang nanti Ibu pakai? Iya, karena saya melihat dari faktor kemampuan anak itu sendiri ketika mereka diberi tugas atau ada perlombaan misalnya menyanyikan lagu bahasa Inggris, mereka antusiasnya tinggi dan bisa menghafal. Itu lagu bahasa Inggris yang mereka hafal itu, yang mereka nyanyikan itu, apakah mereka senang Bu ketika mereka menyanyikan lagu-lagu seperti itu? Perasaan yang mereka alami ya, mereka senang. Tentu saja mereka senang. Dari ekspresinya kita bisa lihat, oh mereka pasti senang nih karena bisa menyanyikan lagu bahasanya orang. Begitu, Pak. Mereka begitu antusias ya Bu ya untuk kita menyanyikan lagu-lagu barat, lagu bahasa Inggris yang berbahasa Inggris seperti itu ya Bu. Ya. Kira-kira ada gagasan-gagasan apa sih Bu supaya bisa mengatasi persoalan
Terima kasih Pak Quinto, tadi sudah sedikit membuka wawasan saya. Tadi Pak Quinto sudah men-sharing pengalaman. Jadi mungkin cara lain yang saya pakai itu mempersiapkan dulu materi di rumah. Misalnya ada materi tentang bacaan begitu yang besoknya akan dilaksanakan di kelas. Saya akan mencoba dengan cara meminta mereka mengidentifikasi atau mencari kata sulit dari rumah. Kemudian mereka menemukan sendiri dan ketika sampai ke sekolah mereka bisa berbagi. Mungkin itu. Jadi Ya. dari saya bisa saya simpulkan mungkin seperti itu, Pak. Mungkin cara saya yang harus dirubah. Berarti masalah yang Ibu hadapi dari anak-anak yang malas membawa kamus ini, Ibu bisa, artinya dari percakapan yang kita bahas saat ini, Ibu di sini saya ada catat ada berapa kiat yang Ibu sampaikan tadi, bahwa bisa dengan mengganti cara dalam trik-trik dalam proses pembelajaran seperti menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris biar bisa menambah kosakata anak dalam bahasa Inggris, dan juga persiapan materi yang lebih matang lagi dari Ibu untuk proses pembelajaran keesokan harinya, dan juga mungkin diberi tugas mencari kata-kata sulit dalam bahasa Inggris di rumah, kemudian mereka datang menyampaikan dan bisa berbagi sesama mereka di kelas, dan itu mungkin jadi solusi terbaik bagi Ibu. Seperti itu ya yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kita sore hari ini, Ibu. Iya, Mungkin Pak. ada lagi hal-hal lain yang mungkin disampaikan Ibu menyangkut dengan faktor-faktor ini. Sudah, Pak. Saya sangat berterima kasih atas sharingnya dari Pak, sehingga bisa membuat saya menemukan solusi untuk mengatasi persoalan di kelas. Terima kasih, Pak. Baik Ibu, saya akan menanti perkembangannya nanti seperti apa. Kita bisa berkabar supaya bisa mengetahui perkembangan dan sejauh mana Ibu sudah mengatasi masalah yang Ibu alami saat ini. Mungkin seperti itu Ibu ya. Siap Bapak, terima kasih. Selamat sore. Ketemu Selamat di sore, ya, Bapak. selamat sore.